nantinya dan sebelum berangkat, Negni berpesan agar sang putra bungsu tidak boleh turun tanah dan kakinya tidak boleh menginjak bumi atau pergi keluar rumah untuk urusan apapun, karena dia tak ingin anaknya itu tergoda oleh kemegahan apapun di dunia luar sana. Dia juga mewanti-wanti, jika putra bungsu melanggar perintah maka musibah akan menimpa mereka dan penduduk sekitarnya. Sang putri yang cantik jelita ini pun patuh pada ibunya. Dia duduk di tangga rumah sambil menjaga padi yang dijemur. Ketika menjelang sore langit semakin mengepul hitam, ibunya tak juga kembali dan hujan tampak akan segera turun. Putra bungsu berniat untuk mengumpulkan padi yang sudah dijemur agar tidak basah oleh hujan. Awalnya ketika padi yang dijemur dimakan oleh ayam, dia hanya menghalaunya dan bahkan ketika datang segerombolan merpati putra bungsu pun hanya menghalaunya juga dan bahkan ketika datang burung sawah untuk memakan padi yang dijemur, putra bungsu hanya mengusirnya supaya menjauh dari padi yang dijemur. Namun, ketika terdengar dentuman suara petir dan hamparan kilat yang sangat dahsyat, lalu hujan rintik-rintik pun mulai turun, putra bungsu pun keluar rumah dan menginjakan tanah untuk menyelamatkan padi dari kehujanan. Dia lupa akan nasihat ibundanya. Seketika itulah, hujan turun dengan sangat deras yang disertai petir sangat menakutkan. Lalu, ketika suara guntur membahana dan air bah naik begitu cepat, putra bungsu tidak mampu bergerak karena lumpur seakan mengikat kakinya. Dia akhirnya tenggelam tanpa jejak. Bersama ibunya Negni juga menghilang di hutan ketika pulang mencari kayu di tengah hutan. Lalu dengan sekejap mata, pemukiman penduduk berubah menjadi lautan payau yang sangat besar dan luas sekali. Nah, cerita inilah yang menjadi dasar pemberian nama rawa-rawa yang dikelilingi 7 gampong itu menjadi Payani. Setelah peristiwa ini, dahulunya setiap masyarakat yang membuat acara pesta tinggal meminta bahan peralatan pesta di paya ini, bahannya cantik dan indah sekali. Kemudian, pada masa konflik Aceh era 70-an, Payani ini cukup berjasa membantu perjuangan para pejuang Aceh merdeka karena banyak pimpinan pejuang yang bersembunyi di tengah pulau rawa-rawa tersebut. Saat hendak ditembaki, baik dari darat maupun udara, mereka tak terlihat oleh musuh, sehingga selamatlah mereka. Sehingga sampai hari ini, Payani disebut sebagai tempat karomah. Wallahu a'lam. Salam sukses selalu, Kutardi Georgia.